Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, RUU Pilkada hangat diperbincangkan lantaran hari ini intensif dibahas di Balik DPR RI setelah kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal ambang batas usia pencalonan dan ambang batas pengusungan oleh parpol. Bagaimana respon Istana terkait hal ini? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari langsung dari Istana Jakarta untuk informasi selengkapnya. Yunia, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Istana yang disampaikan hari ini? Selamat sore, Gema. Memang tadi ada keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi. Ada beberapa poin penting yang memang kami catat di sini. Yang pertama dan utama disampaikan oleh Hasan Nasbi ialah pemerintah menghormati kewenangan dari setiap lembaga negara. Yang pertama, pemerintah atau presiden dalam hal ini menghormati kewenangan dari MA dengan putusannya yang menyatakan bahwa usia minimum 30 tahun untuk calon kepala daerah itu dihitung pada saat pelantikan. Yang kedua, pemerintah dan juga presiden dalam hal ini menghormati kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang kemarin mengeluarkan putusan bahwa seharusnya usia 30 tahun minimum untuk calon kepala daerah itu dihitung saat penetapan paslon untuk Pilkada 2024 dan juga putusan terkait dengan ambang batas parlemen bagi parpol untuk mengusung paslon di Pilkada 2024 ini tidak lagi 20% namun disesuaikan dengan DPT di daerah tersebut yang ini mirip dengan ambang batas bagi calon independen. Yang ketiga, Istana dan juga pemerintah secara umum menghormati kewenangan dari DPR sebagai salah satu pembuat undang-undang begitu yang saat ini memang sepanjang hari ini intensif membahas terkait dengan revisi undang-undang Pilkada itu sendiri. Poin kedua yang disampaikan oleh Hasan Nasbi, Istana saat ini tengah menanti seperti apa proses yang bergulir, proses politik yang terjadi di gedung parlemen sepanjang hari ini dan menantikan apa sebetulnya hasil dari proses politik yang berada di parlemen ini. Karena memang dari pemerintah sendiri ini sudah mengirimkan perwakilan yang dalam hal ini ada Mendagri Tito Karnavian dan juga ada Menkumham yang baru dilantik Senin lalu yakni Supratman Andi Aktas. Ini sudah mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Pilkada hari ini di parlemen. Istana juga menyampaikan satu poin penting lagi, Gema dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini Presiden tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu karena memang isunya bahkan menguat ini kemarin tepatnya bahwa Presiden akan mengeluarkan Perpu untuk menganulir putusan MK yang diajukan atau dibacakan kemarin di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Hasan Nasbi memastikan bahwa tidak ada Perpu yang disiapkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan polemik dari Pilkada 2024 ini. Yang disampaikan juga oleh Hasan Nasbi ini disampaikan juga bahwa saat ini dirinya tidak ingin mengomentari lebih jauh apa proses yang terjadi di DPR. Hasan Nasbi juga menyatakan bahwa tugas pemerintah ini hanya untuk menjalankan undang-undang saja. Tidak ada poin-poin penjelasan lebih jauh terkait dengan hal ini. Apa sebenarnya maksud dari Hasan Nasbi bahwa pemerintah hanya menjalankan undang-undang ketika ditanya bagaimana kemudian Istana ini akan ikut siapa begitu. Karena ini putusan ada banyak di berbagai lembaga begitu ya. Dan sementara dalam proses pemilu sendiri disampaikan oleh Hasan Nasbi bahwa yang nanti banyak akan melakukan atau menyelenggarakan ini adalah KPU bukan secara langsung pemerintah. Jadi memang KPU nanti yang akan menjalankan secara teknis bagaimana pelaksanaan pilkada pada November mendatang. Disampaikan juga oleh Hasan Nasbi ketika ditanya oleh awak media terkait dengan mengapa seakan-akan tiba-tiba ada revisi undang-undang pilkada sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin di gedung MK Jakarta. Disampaikan juga oleh Hasan Nasbi bahwa sebetulnya keinginan untuk membahas terkait dengan RUU Pilkada ini sudah disampaikan oleh DPR, itu sudah disepakati sebagai inisiatif DPR ini sejak akhir tahun 2023 dan surpres atau surat presiden yang artinya ini pemerintah menyetujui untuk membahas RUU tersebut sudah dikirim ke DPR sejak Januari 2024. Jadi ia memastikan bahwa tidak ada sebetulnya yang ujuk-ujuk ada atau tiba-tiba ada dibahas hari ini karena memang ini sudah bergulir dan sebenarnya sudah disepakati untuk dibahas pada awal Januari 2024 antara pemerintah dan juga DPR. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi berikut ini. Kita hormati aja hak masing-masing ya. Kan ada kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. Kayak seperti MK misalnya juga menjalankan kewenangannya untuk mereview
atau membahas permohonan masyarakat yang ingin judicial review, dan mereka sudah mengeluarkan putusan. Tapi kita juga harus menghormati hak DPR sebagai lembaga legislatif yang punya kewenangan juga untuk membentuk undang-undang. Jadi saya minta jangan berpersangka macam-macam dulu. Kan sidangnya live ya, teman-teman bisa lihat live ya, sidang-sidang di DPR itu, apakah mereka kemudian mengakomodir keputusan lembaga-lembaga tinggi negara tadi atau tidak gitu. Apakah mereka sejalan dengan keputusan lembaga-lembaga negara tadi atau tidak. Gema? Ya, Yunia, selagi menunggu keputusan dari DPR, apa agenda Presiden Jokowi pada hari ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Sekretariat Presiden, sebetulnya sepanjang hari sejak pagi hingga saat ini kami melaporkan kepada pemirsa, Presiden Joko Widodo memiliki agenda internal yang artinya kami para awak media tidak mendapatkan akses untuk melihat lebih dekat atau mengabarkan seperti apa proses kegiatan Presiden yang berada di dalam Istana Jakarta. Namun kalau kami bisa menggambarkan seperti apa kebiasaan dari Presiden Jokowi ketika berada di Istana Jakarta, biasanya kalau agendanya tersebut internal, sebetulnya ada rapat-rapat atau pertemuan, tapi memang kami tidak mengetahui lebih jauh seperti itu temanya apa yang sedang dibahas. Nah, biasanya kami memantau dari kawasan Pilar tempat saya melaporkan saat ini. Nah, di sini kami biasanya melihat siapa saja menteri atau pihak-pihak pejabat setingkat menteri yang hadir ke istana, siapa yang kemudian diperkirakan bertemu dengan presiden, dan setelah pertemuan atau rapat tersebut baru kemudian kami bisa meminta konfirmasi pada pihak-pihak yang diajak bertemu atau diajak rapat oleh Presiden Jokowi. Sejauh ini berdasarkan pantauan kami di pagi hari tadi ada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang hadir ke istana untuk menemui Presiden, tapi memang tidak ada konfirmasi terkait dengan apa pertemuan tersebut. Lalu juga dari informasi Sekretariat Presiden, rencananya Presiden Joko Widodo malam hari nanti akan datang atau hadir pada acara penutupan Munas ke-11 Golkar yang digelar di JCC Senayan, Jakarta. Sementara demikian agenda dari Presiden Joko Widodo. Gemma, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasi Anda Yunia Harsari langsung dari Istana Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.